Ibu bapak dan saudara jemaat SPBF Prigen, selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan melanjutkan belajar tentang Sarah, a woman behind the man. Terambil dari kitab Kejadian pasal 11 sampai dengan pasal 23. Sarah yang artinya ibu segala bangsa merupakan nama yang diberikan Tuhan kepada seorang wanita yang sebelumnya bernama Sarai. Dia adalah istri Abraham. Sebenarnya Sarah adalah saudara Abraham, yaitu satu bapak tetapi lain ibu. Dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian, hanya sedikit informasi yang dapat kita peroleh mengenai Sarah. Namun karena Abraham, suaminya, memiliki iman yang besar, maka secara tidak langsung Sarah juga mendapatkan cukup banyak perhatian. Oleh karena itu, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari Sarah tentang a woman behind the man, seorang wanita di belakang seorang pria. Yang pertama, kita belajar sebuah teladan dari Sarah dalam mengikuti suami. Sarah mengikuti Abraham dari Ur Kasdim sampai ke Haran, kemudian ke tanah Kanaan. Karena terjadi bencana kelaparan, Abraham meninggalkan Kanaan menuju Mesir. Dari Mesir, Sarah mengiringi suaminya kembali ke tanah Kanaan. Suka dan duka silih berganti dialami Sarah dalam menyertai suaminya sepanjang ribuan kilometer. Sebagai istri, ketika tahu bahwa Tuhan telah menyuruh suami untuk melangkah, maka tindakan yang perlu diambil olehnya adalah mengikuti sang suami. Jangan ragu, sebab begitu seorang istri menjadi ragu terhadap suami, maka rencana indah Tuhan atas rumah tangga yang mereka bina bisa gagal di pertengahan jalan. Yang kedua, kita juga belajar sebuah teladan dari Sarah dalam mendukung suami. Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di tanah Moria. Sudah pasti sebelum melaksanakan perintah Tuhan, Abraham memberitahukan hal itu kepada Sarah, dan walau tidak ditulis secara harfiah, tetapi kita bisa menduga bahwa Sarah pastilah mendukung apa yang akan dilakukan Abraham. Sebab esok pagi ketika Abraham membawa Ishak, dua orang bujang mereka mengikuti. Tuhan menyediakan seorang istri bagi seorang laki-laki untuk menjadi penolong atau pendukung di dalam keselamatan, di dalam kelemahan, di dalam kesulitan, di dalam kebimbangan, dan di dalam kesakitan. Ketika Abraham berada dalam kebimbangan berkenaan dengan perintah Tuhan, Sarah tampil memberikan dukungan. Hidup manusia tidak selamanya mudah dan lancar. Ada kalanya menghadapi berbagai keadaan yang pelik, sulit, ataupun rumit. Alangkah bahagianya seorang suami yang memiliki istri
yang dapat mendukung suaminya dalam berbagai situasi. Teladan yang ketiga yang dapat kita pelajari dan kita lihat dari Sarah adalah dalam menerima gaya hidup suami. Oleh berkat Tuhan, Abraham menjadi seorang yang kaya raya. Dalam kekayaannya itu, Abraham tetap tinggal di dalam kemah. Namun, Sarah tidak menuntut agar suaminya membangun rumah yang megah. Ia menikmati gaya hidup sederhana yang dijalani suaminya. Sarah menyadari keberadaannya di bumi ini hanyalah sebagai pengembara. Rumah yang sejati adalah surga yang kelak akan dinikmatinya. Maka istri yang bijak akan mendukung gaya hidup suami yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bukan sebuah kebetulan jika hari ini saudara menikahi seorang pria yang mengasihi Tuhan. Mungkin dalam perjalanan membina bahtera rumah tangga, ada kesalahan dari sang suami yang pernah dibuat, baik secara sengaja maupun tidak. Namun, seperti yang Sarah tunjukkan dan teladankan di sini, percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan sedang menuntun suami saudara untuk membawa keluarganya sama-sama menggenapi tujuan ilahi di bumi ini. Amin. Tuhan memberkati.